Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falah Belida. Nah, untuk kalian yang mungkin penasaran nih, berapa sih perkiraan jumlah formasi yang akan tersedia pada penerimaan ASN tahun 2022? Baik itu untuk CPNS maupun untuk formasi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di video kali ini akan saya bahas mengenai rencana pengadaan ASN tahun 2022, baik itu untuk penerimaan CPNS maupun P3K, baik itu dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, sebelum saya sampaikan hal lebih lengkapnya terkait hal tersebut, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi tidak hanya buat di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini akan saya sampaikan mengenai perkiraan atau rencana pengadaan seleksi ASN tahun 2022, baik itu untuk CPNS maupun untuk P3K. Sebagaimana kita tahu bahwa memang saat ini sedang gencar-gencarnya untuk perekrutan P3K. Namun apakah posisi untuk CPNS ini tetap ada? Nah, mari kita bahas. Oke, untuk yang pertama kita coba akan bahas untuk penerimaan dari pusat. Untuk penerimaan dari pusat sendiri di rencana pengadaan ASN 2022, untuk pusat sendiri untuk posisi guru, untuk CPNS-nya tidak ada rencana pengajuan. Untuk CPNS guru tidak ada rencana pengajuan, tapi untuk P3K-nya itu ada 45.000 yang akan diseleksi. Jadi untuk formasi guru pusat, ini nantinya akan tersedia untuk formasi P3K sebanyak 45.000. Lalu selanjutnya adalah untuk posisi dosen, itu di Kemendikbud dan juga di Kemenak. Ini yang tersedia untuk CPNS juga 0, lalu untuk P3K-nya ada 20.000, jadi setengah dari formasi guru yang diinginkan. Lalu untuk formasi dokter maupun tenaga kesehatan untuk Kemenkes, ini untuk CPNS-nya juga tidak ada pengajuan, lalu untuk P3K-nya ada 3.000 formasi yang tersedia. Sedangkan untuk jabatan teknis lainnya atau di luar guru, dosen maupun tenaga kesehatan, ini akan untuk CPNS juga tidak ada yang tersedia pengajuannya. Lalu untuk formasi P3K-nya ada 25.554 formasi yang nantinya akan coba diusulkan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa untuk pemerintah pusat lebih fokus pada P3K, di mana kalau kita lihat CPNS-nya ini tidak ada pengusulan, artinya 0, sedangkan P3K-nya lumayan banyak, ada sekitar 93.554 formasi P3K yang tersedia, baik itu untuk guru, dosen, dokter ataupun tenaga kesehatan maupun jabatan teknis lainnya. Kalau itu tadi dari pemerintah pusat, lalu bagaimana dengan di daerah? Nah, di daerah sendiri untuk formasi guru, untuk CPNS-nya juga sama dengan pemerintah pusat, 0 atau tidak ada pengusulan untuk formasi CPNS guru di daerah. Namun untuk P3K-nya ini lumayan atau kalau saya bilang sangat besar sekali, yaitu 758.018 formasi yang nantinya akan diusulkan untuk seleksi ASN tahun 2022. Lalu untuk fungsional selain guru ya, karena sekarang semuanya jabatan fungsional selain guru, ada 184.239 untuk P3K, sedangkan untuk CPNS-nya sama dengan pusat juga tidak akan ada pengusulan formasi CPNS untuk fungsional selain guru di daerah. Sama dengan pusat juga tidak ada pengusulan untuk formasi CPNS-nya. Kalau kita lihat di sini total semuanya yaitu ada 942.297 formasi P3K yang tersedia untuk daerah. Nah, ini harus benar-benar teman-teman manfaatkan nantinya pada saat seleksi ASN tahun 2022 nih. Lalu kalau pusat nggak ada CPNS, lalu daerah nggak ada CPNS, apakah memang benar-benar tidak ada seleksi CPNS tahun 2022 nih? Jawabannya tetap ada, namun itu melalui jalur sekolah kedinasan. Nah, untuk jalur sekolah kedinasan sendiri, untuk CPNS-nya ada 8.941 formasi yang tersedia yang tersebar di berbagai sekolah kedinasan seperti misalnya IPDN, Poltekim, sekolahnya statistik ya, kemudian juga apalagi ya, pokoknya sekolah kedinasan. Ini kalau mau jadi CPNS jalurnya cuman melalui sekolah kedinasan ini, dan totalnya yang tersedia juga lumayan banyak, 8.941 formasi, termasuk juga yang di STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Baiklah teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan seputar rencana pengadaan rekrutmen
ASN tahun anggaran 2022. Baik itu untuk jalur CPNS yang kemungkinan akan melalui jalur sekolah kedinasan kalau memang teman-teman berminat menjadi seorang CPNS. Yang pastinya untuk sekolah kedinasan ini adalah teman-teman yang dari lulusan SMA kemudian mengikuti sekolah kedinasan. Sedangkan untuk lainnya yaitu melalui jalur P3K di mana memang daerah paling banyak 900 ribuan lebih baik itu untuk guru maupun fungsional selain guru. Sedangkan untuk pusat juga semuanya melalui jalur P3K, tidak ada lagi jalur CPNS. Bagaimana kita tahu bahwa memang concern pemerintah saat ini ya perekrutan P3K, bukan lagi perekrutan sebagai CPNS untuk ASN-nya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kalian sampai mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Falah Bida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.